Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rifki Nur Faizi, NIM 857535333 dari Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan, Program Studi S1 Pendidikan Guru Sekolah Dasar UPBJJ UT Bandung. Di sini saya akan melakukan sebuah pengamatan, yaitu terhadap udara dan batuan. Nah, yang mana dalam pengamatan ini yaitu bertujuan untuk menjelaskan kegunaan udara. Seperti yang kita ketahui bahwa udara adalah campuran gas yang berada di atmosfer bumi dan mengelilingi permukaan bumi, yang mana udara merupakan komponen penting yang dibutuhkan oleh makhluk hidup seperti manusia, hewan, dan tumbuhan. Udara juga mengandung berbagai macam gas, diantaranya nitrogen, oksigen, argon, karbon dioksida, neon, helium, metana, kripton, xenon, dan ozon. Nah, komposisi udara tidak selalu konsisten dan perbandingannya tidak tetap, tergantung pada suhu dan tekanan udara. Udara yang bersih dan sehat sangat menunjang kelangsungan hidup. Namun, pencemaran udara dapat membahayakan kesehatan manusia dan makhluk hidup lainnya. Sedangkan batuan merupakan kumpulan-kumpulan atau agregat dari mineral yang telah dalam keadaan mengeras atau membeku. Batuan juga dikenal sebagai benda alam yang menjadi penyusun utama materi bumi. Secara umum, batuan dapat diklasifikasikan menjadi 3 jenis, yakni batuan beku, batuan sedimen, dan batuan metamorf. Batuan beku merupakan batuan yang terbentuk karena proses pembentukannya terjadi dari magma yang telah mengalami pendinginan atau pembekuan. Umumnya batuan ini berada di dalam kerak bumi. Hingga kini setidaknya sudah terdapat 700 jenis batuan yang teridentifikasi. Yang kedua ada batuan sedimen. Batuan sedimen adalah jenis batuan yang terbentuk di atas permukaan bumi dan terjadi proses pembentukan pada suhu tekanan udara rendah, yang mana batuan ini merupakan batuan yang sudah ada sebelumnya dan terkena berbagai jenis pelapukan. Hasil dari proses pelapukan dan erosi tersebut mengendap di dalam cekungan dan menjadi satu. Seiring berjalannya waktu, kumpulan endapan tersebut menjadi sebuah batu yang baru. Nah, yang ketiga yaitu ada batuan metamorf, yang mana merupakan jenis batuan yang berasal dari batuan sedimen dan batuan beku. Batuan ini merupakan hasil transformasi dari suatu tipe batuan yang sudah ada sebelumnya atau biasa disebut dengan metamorfosis, yang mana proses pembentukan batuan ini berasal dari batuan yang sudah ada sebelumnya, yaitu protolit. Batuan ini akan mengalami perubahan kimia atau fisika yang cukup besar. Pasalnya, protolit atau batuan asal akan dikenai panas lebih dari 150 derajat Celcius. Nah, di dalam pengamatan yang akan saya lakukan, yang mana di sini saya akan melakukan pengamatan yaitu terhadap udara. Pengamatan yang akan saya lakukan yaitu judul pengamatan pembakaran memerlukan udara. Alat dan bahan yang telah saya sediakan antara lain lilin 2 batang yang sama, korek api, gelas dengan 3 ukuran yang berbeda, stopwatch, dan di sini stopwatch yang saya gunakan yaitu menggunakan handphone, dan yang terakhir yaitu di sini saya menyediakan piring.
Langkah kerja yang akan saya lakukan yaitu yang pertama, sediakan 2 lilin yang sama ukurannya, diameter, panjang, warna, dan bentuknya. Letakkan kedua lilin di atas meja dan berilah jarak antar lilin sekitar 30 cm. Nyalakan kedua lilin tersebut. Perhatikan pada gambar yang terdapat pada modul, yaitu gambar 9.1 sebagai berikut. Tutup salah satu lilin dengan gelas. Bandingkan lama lilin menyala antara kedua lilin tersebut. Amatilah dan catat perubahan yang terjadi. Nyalakan lilin, tutup lilin dengan gelas seperti pada gambar 9.2 pada modul yang saya bacakan ini. Selanjutnya, amati dan catatlah waktu antara lilin menyala saat ditutup gelas sampai lilin mati. Masukkan data pengamatan pada tabel yang tersedia. Ulangi langkah 6 sampai 8 untuk 5 kali pengamatan. Pertama, saya akan melihat bagaimana reaksi ataupun tahan lilin ini ketika ditutupi oleh gelas yang pertama. Nah, saya telah mencatat waktunya, yang mana pada gelas pertama ketika saya melakukan penutupan pada lilin ini, yaitu waktu yang dibutuhkan sebesar 2,36 detik. Nah, selanjutnya bagaimana ketika lilin selanjutnya ditutupi oleh gelas yang kedua? Nah, bagaimana selanjutnya ketika lilin ditutupi oleh gelas yang kedua? Gelas yang kedua ini saya gunakan yang ini. Baik, akan saya coba tutup kembali pada lilin yang sebelah kanan tadi. Nah, waktu yang dibutuhkan ketika lilin ditutupi oleh gelas yang kedua sampai lilin itu padam itu dengan besaran waktu sekitar 3,16 detik. Selanjutnya saya mencoba untuk menutupinya dengan gelas yang ketiga. Bagaimana reaksinya dan berapa lama waktu yang dibutuhkan sampai lilin ini tetap menyala. Nah, waktu yang dibutuhkan sampai lilin ini menyala yaitu sekitar 10,47 detik. Nah, yang mana dapat kita simpulkan bahwa ketika lilin yang satu itu ditutupi dengan berbagai jenis gelas, akan berbeda waktu ataupun tahan lilin tersebut tetap menyala.
yang mana gelas yang volumenya lebih besar ataupun ruangnya lebih besar, maka lilin tersebut akan bertahan lebih lama. Hal ini dikarenakan karena adanya ruangan yang lebih luas dibandingkan dengan gelas yang lainnya. Selanjutnya, saya akan mencoba menutupi lilin ini dengan secara bersamaan. Bagaimana yang akan terjadi? Nah, di sini saya menyediakan gelas yang pertama dan juga gelas yang kedua. Dengan besaran ataupun tinggi lilin itu masing-masing sama. Baik, akan saya lakukan pengamatan secara langsung. Nah, dapat diketahui bahwa dengan adanya lilin yang ditutupi oleh kedua gelas ini, lilin tersebut secara lebih cepat padam. Di sini saya menyediakan gelas yang pertama dan juga gelas yang ketiga. Bagaimana reaksi dari lilin tersebut? Baik, nah ketika saya menutupi dua lilin ini dengan gelas yang berbeda, yaitu gelas yang pertama dan juga gelas yang ketiga yang ruangnya lebih luas, yang mana gelas yang sebelah sini ataupun lilin yang sebelah sini ini lebih tahan lama dibandingkan dengan lilin yang sebelah kanan, sehingga lilin yang sebelah kiri ini tahan lama dengan waktu yang dibutuhkan, yaitu 6,79 detik. Selanjutnya saya akan melakukan pengamatan lagi, yaitu terhadap lilin dengan menggunakan dua jenis gelas yang berbeda. Baik, di sini saya akan melakukan pengamatan terhadap gelas yang kedua dan juga gelas yang ketiga. Nah, di sini masing-masing volumenya yaitu berbeda. Yang mana gelas yang ketiga ini lebih besar ruangnya dibandingkan gelas yang kedua. Baik, di sini saya akan melakukan penutupan pada lilin kedua lilin ini. Nah, ketika saya menutupi kedua lilin ini dengan menggunakan gelas yang berbeda, yaitu menggunakan gelas yang ketiga dan juga gelas yang kedua, yang mana telah saya lihat dan saya ketahui bahwa lilin yang ditutupi oleh gelas yang ketiga itu lebih tahan lama menyalanya dibandingkan dengan gelas yang kedua. Karena hal ini dikarenakan adanya ruang yang ada pada gelas ketiga itu lebih besar dibandingkan gelas yang kedua. Nah, sehingga waktu tahan terhadap penutupan dengan gelas ini, yang mana waktu yang dibutuhkan yaitu 5,95 detik. Sehingga dapat disimpulkan pada pengamatan yang telah saya lakukan, yang mana dapat diketahui dua buah lilin yang
ditutupi oleh masing-masing gelas yang berbeda, memiliki ketahanan menyala yang bervariatif dan berbeda pula. Yang mana lilin ketika ditutupi oleh gelas atau suatu benda yang ruangannya lebih besar atau lebih luas, maka tahan menyalanya itu lebih lama dibandingkan oleh lilin yang ditutupi dengan benda ataupun dengan gelas dengan ruang atau luas yang lebih kecil atau yang lebih sempit, sehingga dapat kita ketahui bahwa luas ataupun sempitnya sebuah ruangan ketika ditutupi oleh lilin, maka lilin tersebut semakin besar benda yang ditutupinya, maka semakin lama ataupun semakin tahan lama menyalanya. Sehingga dalam penelitian ini yaitu bahwa udara memiliki tekanan. Apabila udara dipanaskan, maka tekanannya akan semakin besar. Dan apabila udara didinginkan, maka tekanannya menjadi lebih kecil. Dan ketinggian juga memengaruhi tekanan. Semakin tinggi suatu tempat, maka tekanan udaranya semakin longgar. Dan sebaliknya, semakin rendah suatu tempat, maka tekanan udaranya menjadi besar atau rapat. Nah, demikian yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf selebihnya. Semoga pengamatan ini dapat bermanfaat bagi kita semua. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.